ente bisa diaku sama ulama itu, bisa dianggap jadi jemaah ulama itu karena guru ente sebelumnya. Ini mah kejadian di beberapa daerah di Banten khususnya, mawa parcel eta guru ngajina dilewatkeun bae, guru ngaji cicing bae, eta santrina mawa parcel gede ditaroskeun ku kiai teh ka mana. Rek kapangosan eta kiai, eta parcel jeung jeung eta nyeri hate eta ulama bisi teu barokah ilmuna. Naudzubillah min. Pokoknya jangan ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam masih laleles. Bau eta ibu-ibu pak rela dipanggil bau, tapi punten ibu ieu ge bauna bau sorga, bau kekenceng, bau kompor, bau masak, bau kalau diurut satu persatu ini yang disebut bau asbab berbakti karena Allah untuk keluarga. Makanya mustahil ibu-ibu terasup karena sorga. Jelas. Demikianlah ceramah dari saya. Lapan tadi ngomong dan jelas. Guru saya bilang, Aswan, kalau kamu ceramah kemudian walaupun berapa menit kamu ceramah jamaah jelas berhenti ceramah. Kunaon kiai rek naon ngajelaskeun sesuatu nu jelas Pak Kiai punten, ieu contoh jamaah nun teu jelas. Jadi nyuhun dihampukeun kepada bapak-bapak, kenapa saya lebih banyak manggil ibu-ibu, dikatakan jumlah ibu-ibu lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya kelihatan kompak tapi can serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak serempak tapi kos mamarahan gitu ya Pak. Alhamdulillahi ghafirin dhanbi wa qabilit taubah bifadlihi wa rahmatihil wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika wa la na'budu illa iyyah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu. Yang hadir 100.000 orang nu maca sholawat cuma segelintir. Pak kamana ya bapak apa ini
tong suuzon kos kitu ieu bapak-bapak eta khusyuk saking khusyukna eta lain tunduh lain sare lain eta keur ngintip lauhil mahfuz eta. Kita semua tahu, kita semua paham, kita semua ngerti bahwa ketika disebutkan nama yang agung, nama mulia, makhluk yang indah, yang ketika kita bahas nurnya, cahayanya, tidak ada kalimat yang dapat menyelesaikan keindahan cahayanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ngaku segitu atuh. Dasar emak-emak di mana-mana sarua eta. Ayatnya hafal, hadisnya hafal, sering mendengarkan ceramah dari guru-guru tentang fadilah dan keutamaan sholawat, bahkan selalu terngiang dalam pikiran dan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat ke atas Nabi. Coba perhatikan, diawali dengan harfu inna, eta taukid. Lain lolo bahasa orang mah lalawora gitunya, bukan main-main iya. Setiap Allah perintahkan kepada hambanya, siapapun nabi dan rasulnya, apapun nama umatnya, kapanpun waktunya, ribuan tahun silam atau ribuan tahun ke depan, ketika Allah perintahkan untuk ibadah, itu perintah tidak didahului oleh Allah. Contoh, Allah perintahkan haji. Pernah kita dengar Rasul menjelaskan bahwa Allah naik pesawat Garuda berangkat ke tanah suci? Allah perintahkan puasa. Pernah dengar Allah lagi nunggu buka puasa? Perintah berzakat. Pernah dengar Allah datang ke masjid untuk mengeluarkan zakat? Gak pernah. Tapi begitu bicara tentang sholawat, 2 tahun ketika Rasul berada di Madinah setelah hijrah dari kota Makkah ke Madinah, turunlah ayat tentang sholawat. Indahnya kalimat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersalawat ke atas Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Nah, indahnya Allah ngajak kita untuk ikutan salawat. Jadi yang salawatan yang kedua malaikat, yang ketiga kekasihnya. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah panggil dengan kalimat wahai yang siapa mereka? Ini semua yang ada di majelis ini dan juga di luar sana. Jelas? 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 Heh, lu bener baik. Tadi ngomong jelas-jelas. Emak nggak jawab baik. Karena itu guru saya suka menyampaikan
jangan pernah bosan. Begitu disebutkan nama Nabi Muhammad salawat, Nabi Muhammad salawat. Aduh bapak, aduh ibu, kalau kita detail lagi, kita jelaskan satu persatu tentang gila sholawat. Yang kata Rasul, barang siapa yang bersolawat 1 kali, dengannya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Itu kalau dibahas satu persatu panjang pak, bu, nggak cukup waktu sekarang. Kalau mau dibahas juga besok jam 8 mak baru pulang dari sini. Siap? Siap? Ibarat pepatah Pak Ubay kesenggol baskom, lebay.com. Harudangnya emang kermusina. Jangan Kiai, jangan ada kipas. Sudah kipas sudah di situ. Jangan. Emang harudang tuh ibu lagi ternyata. Patawe harudang cenah. Jadi tolong ya, solawat. Aduh, kita bahas solawat gak ada habisnya. Bahkan ada satu kalimat ulama, ini semua berdasarkan kitab, lain tidak berdasarkan kitab. Jadi sanad eta penting bagian ti agama. Ya, punten. Sekarang kan banyak orang lagi nyeritain yang mughayyabat, khurafat, nggak masuk akal. Nah, harus ada sanadnya. Sampai bicara tentang sholawat, apa kata ulama-ulama kita? Bahkan punten, bukan berarti saya lebih memuliakan yang satu dibandingkan yang lain, tidak. Maksudnya begini, sampai ada kiai mengatakan orang yang berdosa, durhaka, maksiat, kalau dia pengen diampuni Allah, perbanyak sholawat. Sampai ada begitu. Kita ayat penjelasannya terang benderang. Sudah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu tidak pernah melepaskan sholawat ketika nama yang mulia disebutkan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada guru yang mulia Abah Kiai Haji Walid Abdul Rahman, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan kepada kita atas ilmunya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga besarnya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan juga para alim ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan juga dihampunten. Saya nggak sebutin satu-satu, namun insya Allah kebersamaan ini akan menjadi asbab yang indah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bicarakan hari ini, selain kita mengadakan haul daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang merupakan orang paling mulia, ketinggian derajat kewaliannya tidak ada yang mampu menandingi. Yang kita baca, yang kita berharap kepada Allah dengan bacaan-bacaan ini dapat membuat kita diberikan berbagai macam kemudahan, dihindarkan dari berbagai macam fitnah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap pimpinan sipil, militer, kepolisian, TNI yang ikut terlibat membantu suksesnya pada acara pada hari ini. Dan juga dari MUI juga ada ya, punten nggak disebutin namanya. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, dan juga wabil khusus kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat kita, yaitu Pondok Pesantren Hikmatul Aliyah. Semoga santriwan-santriwati, santriwan-santriwati menjadi orang-orang yang berilmu, orang yang hatinya penuh rahmat, yang akan membawa keindahan dan perubahan lebih baik lagi pada bangsa, agama, dan keluarga, amin ya rabbal alamin.
Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon kepada semua kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus kepada keluarga kiai yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah berikan tempat yang tinggi di dalam kasih sayangnya. Dan juga kepada keluarga kita semua yang sudah meninggal dunia, semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan di alam akhiratnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Yuk satu kali kita baca Fatihah, tolong ikhlas, tolong tulus ya. Fatihah ini untuk mereka dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina yang sedang mendapatkan cobaan berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kemuliaan, keselamatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Maulid dan sekarang sudah silih mulut, betul? Ini bukti bahwa waktu ini berjalan dengan cepat. Waktu ini berjalan tanpa kita rasa. Waktu ini berjalan bagaikan secepat kilat. Kemarin yang rambutnya hitam sekarang mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya mulai memutih berkilau, bahkan lebih berkilau daripada iklan produk Sunsila. Yang dulu dengkulnya sehat, ayeuna pengapuran. Yang dulu matanya tajam, sekarang. Yang dulu kulitnya lentur disentuh dan ditarik balik deui, ayeuna emak yang ngomong peot, bukan saya. Ini bukti bahwa sungguh waktu ini berjalan sangat cepat. Waktu ini berjalan sangat tidak kita bisa rasakan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali pembahasan Maulid, tolong kembali ingatkan firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada akan manfaat dan membawa faidah apa-apa harta dan keturunan, kecuali mereka yang nanti akan datang kepada Allah, kecuali mereka yang akan berhadapan dengan Allah, kecuali mereka yang akan diberdirikan di mahkamah Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Guru saya pernah ngomong bahwa hati ini ibarat mangkok. Kalau semua amal perbuatan kita lebih banyak dosa dan durhakanya, maka ini mangkok ibarat asbak. Di dalamnya kebanyakan puntung, kotor, bau. Bagaimana mungkin akan masuk cahaya Allah? Bagaimana mungkin kita tidak mendapatkan kehormatan dari Allah? Artinya ketika kita membawa hati yang kotor, malu di hadapan Allah. Dan Kanjeng Rasul menyaksikan semua hal ini. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat ketika bertanya, ya Rasul, setelah kumpulnya kita di dunia ini, kita akan bertemu di mana lagi? Rasul menjelaskan 4 tempat. Di antaranya Rasul akan menyaksikan semua proses perjalanan kita, dari mulai dibangkitkan dan nanti akan berkumpul bersama beliau di dalam surga. Amin ya Rabbal. Maca salawat yuk. Mana hadrah? Ayah hadrah. Di mana hadrahnya?
di belakang. Ya Imam ar-Rasul ya sanadi Allah anta babullahi mu'tamadi fabidunya biasain kalau baca sholawat hatinya fokus ke kanjeng Rasul, rasakan seakan-akan kau berada di depan makam Rasul. Eta nabina ziarah sir. Percaya saya deh. Tapi jangan tahu dipercaya. Banyak bohongnya saya ya, tukang bohong, tukang dusta, tukang dosa, fasik. Siapapun orang yang melakukan itu, insya Allah akan Allah izinkan dia berkunjung ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini terbukti. Apalagi sampai ketika dia bersalawat meneteskan air mata, rasa rindu kepada Rasul, dipanggil ke kanjeng Rasul, datang ke makamnya. Ya Imam ar-Rasul ya sanadi anta babullahi mu'tamadi bani dunya ya wa akhirati Allah ya Rasulullah biyadi ya Imam ar-Rasul ya sanadi semangat tuh begitu dia ya Rasulullah ya semangat Bapak. Ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad semuanya alhamdulillah Rasulullah ya Habib
ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Alhamdulillah, nggak berasa udah ribuan rahmat. Walaupun usianya kata Rasul, hasadu ummati, masa panen waktu mati umatku itu katanya antara 60 dan 70. Jadi no deket karena genep puluh. Lain gitu, kudu siap-siap gitu ya. No menjelang 70, lain siap deh ya. Kematian itu bagaikan pintu, dan setiap orang pasti akan memasukinya. Tuh, kamu lihat aja pintu. Siapa orang yang gak pernah lepas dari pintu di dalam dirinya dan kehidupannya, pasti ketemu pintu. Panto kamar mitoha, panto ipar, semuanya akan ketemu pintu. Sehingga surga juga ada namanya pintu surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang maulid, sedikit saya akan ungkapkan sejarah maulid. Karena sekarang zaman media sosial, zaman HP, zaman kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, tidur bawa HP, ke pasar, kamar mandi, mana jelema. Sehingga informasi yang bertebaran di sosial media masuk ke dalam HP kita, bahkan ke dalam HP anak-anak kita. Masalahnya seakan-akan info itu kebenaran, seakan-akan info itu kebaikan, ternyata banyak terjadi kesesatan dan penyesatan. Betul, tapi doyan karena TikTok. Emak-emak rek asup ke kamar mandi, guys. Emak mau mandi, guys. Eta emak paling gitu, paling di rumah. Eta emak bekas goyang. Nini kos gitu. Eta bapak paling itu kos gitu. Ya Allah, na'udzubillahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara informasi yang bertebaran di penjuru Indonesia ini, di dunia sosial media atau dunia simaya, mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan peringatan yang dimulai diawali oleh orang-orang Syiah. Punten, salah eta. Belum lagi orang Syiah menguatkan, membanggakan bahwa maulid ini dari orang Syiah, dari Bani Fatimiyah. Salah eta. Juga ada segelintir, sedikit banget bisa kehitung jari, eta ulama kita ngomong bahwa itu Syiah, ditambah paham-paham dari negeri sebelah sana, yang ini kafir, yang itu kafir, iya bid'ah, eta bid'ah. Paling kenceng nuduh kita bahwa siapapun yang maulid adalah orang yang mengikuti ajaran Syiah. Punten, semua pendapat itu salah. Amun nu ngomong mereka, kalau dibandingkan ada info dari ulama ratusan tahun silam seperti Imam As-Suyuti,
Imam Ad-Dahabi, Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, punten kalau mereka yang ngomong lebih kita percaya atau orang-orang yang sering memberikan info tentang maulid lewat sosial media yang katanya aliran Syiah maulid itu, mana yang kita percaya? Otomatis ulama ratusan tahun silam seperti Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Az-Zahabi dengan syiar alam nubalanya, cucu daripada Imam Ibnu Jauzi, Mir'atuz Zaman nama kitabnya, belum lagi Bidayatul Hidayah, belum lagi Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Banyak kitab-kitab ulama ratusan tahun silam menerangkan, menggambarkan, menceritakan, mengisahkan tentang sejarah yang sebenar-benarnya tentang maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita lebih percaya beliau? Karena beliau lebih sikoh, beliau hatinya jauh lebih bersih daripada ulama sekarang. Beliau lebih alim, lebih banyak hafalan Qur'annya, bahkan beliau ahli dalam tafsir Qur'an, bahkan beliau ahli dalam hafalan hadis, bahkan ratusan kitab dikaryakan, ditulis oleh beliau-beliau. Apa mungkin mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak mungkin. Ulama-ulama yang saya sebutkan tadi adalah ulama-ulama yang menguatkan tentang kisah maulid baginda Nabi besar Muhammad, termasuk di dalam kitab tebal yang udah nggak ada, dicarinya susah, nggak diproduksi lagi, kitab Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, mengisahkan tentang kisah perjalanan maulid, mengisahkan juga tentang bagaimana baginda Nabi, mengisahkan tentang siapa yang pertama ziarah ke kubur Nabi di malam hari pertama Rasul setelah dikuburkan. Itu semua dikisahkan oleh ulama-ulama terdahulu. Makanya punten kalau saya pribadi jauh lebih percaya kepada mereka daripada info-info yang bertebaran di media sosial yang tidak bertanggung jawab. Na'udzubillahi min. Di antara yang dikisahkan oleh ulama-ulama tersebut, bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah wa awwalu man ahdatha fi'la dzalika sahibu Irbil al-Malik Muzaffar Abu Sa'id Qutburi bin Zainuddin Ali bin Baghdadin. Apa? Sama saya juga. Orang yang pertama, dia mati kitab pula. Kan kata Rasul, al-isnad aidi minad din, sanad itu bagian dari agama. Jadi hati-hati zaman sekarang kalau ada orang cerita-cerita macam-macam, apalagi nggak masuk akal, nggak ada kitabnya, punten, boleh ditangkap tapi jangan diimani. Ini lagi rame sekarang nih. Saya pun prihatin Bapak Ibu, kenapa banyak kisah-kisah mughayyabat, kisah-kisah goib dikisahkan ke depan masyarakat umum. Punten ya, saya ketemu kiai-kiai khas, saya sempat berguru kepada mereka. Mereka itu kalau pengen cerita hal yang gaib, mereka hati-hati menjaga lisannya. Kalaupun harus cerita, mereka ceritakan kepada siapa yang alim, yang paham, baru diceritakan untuk mengambil hikmah, bukan kepada masyarakat awam. Bisa merusak akidah mereka. Jadi hati-hati, sekarang banyak nih ya bertebaran kisah-kisah khurafat, sehingga menjadi senjata buat kaum pembenci Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka mengkafir-kafirkan, jadi senjata buat ngehantam kita juga. Ini perlu kita kembali mengoreksi diri kita sendiri. Hati-hati ya, sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang justru menjadi kontrak terhadap akidah dan keimanan kita. Ingat Imam Abu Hanifah di dalam Daqaiqul Akhbar, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, wahai imam, dosa apa yang paling ditakutkan yang akan mencabut iman seseorang ketika sakaratul maut? Kata beliau ada 3. Yang pertama, tarkus syukri alal iman. Dia sudah punya iman tapi tidak bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya apa? Imannya ternyata sesat,
percaya ini, percaya itu, percaya ini, percaya itu, mengamalkan ini, mengamalkan itu, tanpa dasar dari ulama-ulama kita. Bahkan kalau kita berselisih, apa kata Allah pesannya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika kalian berselisih, ada perselisihan pendapat serta pengetahuan pada sesuatu, apa pesan Allah? Kembalilah kepada Quran, kembalilah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik dari kada Quran dan hadis. Ya, hati-hati sekarang banyak kitab bertebaran nih. Aduh, masya Allah, fitnah. Kita bayangkan di zaman kita saja fitnahnya sudah sedemikian berat. Gimana zaman anak keturunan kita? Karena itu Bapak Ibu, Ibu eta benteng terakhir pertahanan akidah di dalam rumah. Bapak mah keur ngangon kebo, bapak keur metik duit, sedangkan akidah di dalam rumah di saat bapak nggak ada, ibu ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, puntennya ini pesan buat yang beriman saja, yang gak beriman jangan didengar. Wahai yang beriman, jaga dirimu, jaga diri kita dulu. Ibu kalau nggak mau punya anak doyan ngagosip, ibu naheula kudu ibu rek gaduh anak solehah, anak perempuan solehah, tebeki kana gibah, tebeki kana baper tetangga gitu. Baper kana tetangga eta monyong sosorongot 12 cm. Ibu na heula, lain anak dicari kanan malu. Panggomongan batur. Kumaha tadi tetangga laksana kita kamar sana kita. Bakarat ngomong ke anak, panggomongan batur. Kumaha tetangga sebelah lakina maburnya. Tak ibu kali. Tapi video. Kalau istri saya Pak Bu orangnya pendiam, itu jangankan maaf, jangankan ngomong kasar, melotot pun nggak pernah ke saya pas lagi tidur. Nah, ini kos gitu, kamu pemajikan Ustaz kos gitu, buki amat, susuri ke bawah gitu. Ya namanya juga seorang istri, ibu, bapak, marah itu biasa, betul? Ibu ini sekarang lagi dilema, beras harganya mah, makanya saya juga kemarin nyari beras, nyari duit, masa beras 13-14 meser nu 10 koneng eta beas rasem eta bener teh. Tenang, deritamu adalah sengsaraku juga. Nah, tetap kembalilah kepada Allah.
Sungguh hal ini tidak akan indah kalau kita tidak merujuk kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itulah kita mendengarkan peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Ingat ya, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa menurut ulama terdahulu ini yang paling sahih dari berbagai macam kita, bahwa orang yang pertama, orang yang memulai mengadakan peringatan maulid Nabi adalah yang bernama Malik Mudaffar Abu Sa'id Kuburi bin Zainuddin Ali bin Biktitin. Beliau itu lahir 549, wafat 630 Hijriah, sebelum Ibnu Taimiyah lahir. Beliau ini seorang raja, sehingga ulama menyebutnya, menggelarnya sebagai Al-Mulukul Amjad wal Kubara'ul Ajwad, orang yang memiliki keagungan akhlak, orang yang besar keilmuannya dan mulia akhlaknya. Beliau adalah orang yang pertama kali memperingati peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Dikuatkan juga di dalam kitab Syiar Alam Nubala bahwa Imam Az-Zahabi mengisahkan, menceritakan keindahan akhlak beliau. Ia raja yang rendah hati, enggak sombong, seorang aliran yang sunni, ahlus sunnah wal jamaah, dan beliau mencintai para ulama fikih dan ulama hadis. Malik Mudaffar yang pertama kali mengadakan peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Ustaz, itu kenapa Malik Mudaffar kok ujuk-ujuk mengadakan peringatan maulid? Jadi ceritanya kos kieu bu, ceritanya kos kumaha? Kos kieu. Di zaman Malik Mudaffar itu terjadi kerusakan akhlak, dekadensi moral. Kenapa? Karena saat itu umat Islam sedang berjaya, sedang sukses. Peradaban Islam sedang menjadi peradaban pertama di dunia. Bahkan mohon maaf, negara-negara Eropa tidak sedikit yang berbahasa Arab. Kitab-kitab, buku-buku ilmu pengetahuan tidak sedikit yang berbahasa Arab. Inilah masa keemasan umat Islam, dan saat itu saking asik umatnya, akhirnya tanpa dirasa mulai terjadi kerusakan akhlak, mulai doyan poya-poya, mulai doyan berbagai macam perbuatan sia-sia, budaya-budaya asing masuk, faham-faham dari luar negeri masuk. Belum tentu paham itu cocok dengan Indonesia, walaupun orang yang membawa paham itu pakaiannya Islam, tapi belum tentu cocok. Tiba-tiba begitu masuk kemari, mereka mulai tuh ngajarin anak muda kita, haram hormat bendera, haram, 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 semuanya haram. Na'udzubillahi min. Soalnya ada santri salafiyah juga terkadang terpapar. Saya pernah ketemu sama santri salafiyah 11 tahun sampai jago alfiah, tapi ada beberapa hal yang beliau terpapar dengan paham itu. Bapaknya kiai jago kitab, tapi amun ke anak marada hese ngomongna, biarpun kiai eta anaknya karena lulus 11 tahun mondok sana sini mondok, jago bahasa Arabnya, jago kitabnya, jago pokoknya. Tapi begitu ada hal-hal seperti ini jadi masalah, karena anaknya suka buka sosial media. Dibilang apa? Tidak ada namanya malaikat Israel. Nggak ada. Ya emang bener. Cuman kan kita berdasarkan kitab ulama. Terus lagi, bagaimana mungkin seorang dibangkitkan dari dalam kubur sedangkan saat itu dunia sudah hancur? Nah, kumaha eta ngajawabna? Kudu make ilmu, kudu make kitab. Bapakna geus puyeng mereka. Kebetulan kita pada datang teman-teman. Udah, alhamdulillah kita ajak diskusi pelan-pelan.
Jadi satu ilmu buat saya, nungges mesantren geh keasupan judi itu kumaha nun teu masan. Makanya Bu, Pak, pesantren di Hikmatul Aliyah biarpun sekolah SMP, sekolah SMA gratis, tapi mesantren mungkin kalaupun mesantren bayar, emang kenapa sih? Barokah. Harta kita kan dari Allah, punya Allah, dan kita kembalikan kepada Allah. Untuk apa? Untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana mungkin nanti anak kita menjadi seorang suami yang saleh, pemimpin bagi keluarga, rumah tangga, istri dan anaknya, kalau dia tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah? Kalau seorang perempuan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri salehah kalau dia paham? Tapi kalau pernah mesantren kan, Masya Allah, lumayan pelan-pelan dia tahu tentang hukum-hukum buat dirinya sendiri, sehingga dia akan mengamalkan dia bisa jaga diri dan keluarganya. Dan kalau misal akhirnya nanti bertemu di yaumil mahsyar, bapak ibuna asup kana neraka, eta anak minta kepada Allah, ya Allah, bapak ibuku di neraka, aku tahu mereka pernah berdosa, karena aku yang engkau muliakan sekarang tidak lain dan tidak bukan atas jasanya, atas usahanya, atas kasih sayangnya. Kalau memang engkau tidak bisa menariknya ke surga, lempar aku selaku anaknya ke dalam neraka biar aku bersama mereka. Apa mungkin Allah akan melemparkan anak saleh, anak salehah ini ke neraka? Tidak. Kata Allah, ya sudah, asbab engkau, maka aku tarik bapak ibumu masuk ke dalam surga. Pak, Bu, jangankan urusan keluarga, ada hubungan darah. Kita sesama muslim dan muslimat, mukmin mukminat, itu ulama ngajarkan sama kita apa? Jadilah engkau menjadi asbab saudaramu masuk surga. Jangan sebaliknya menjadi asbab saudara kita masuk ke neraka. Jangan. Jadilah kita orang beriman, orang Islam, yang karena kita orang bisa asup karena surga. Nah, ini penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Katsir di dalam tarikhnya, beliau juga memuji daripada Malik Mudhaffar. Beliau bahkan mengatakan bahwa Malik Mudhaffar ini adalah orang yang berani, hatinya bersih, pandai, adil, hafal Quran, ahli hadis, dan teman-temannya adalah ulama-ulama saleh. Dan kalau mereka memasuki bulan Rabiul Awal untuk menghindarkan masyarakatnya, untuk menghindarkan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya daripada kerusakan akhlak, daripada mudah terpapar oleh paham-paham dari luar negeri sana, walaupun kesan yang bernama Abu Khattab Ibn Dihyah, tolong Kiai punten pangjieunkeun kitab maulid. Dibuatlah oleh ulama yang bernama Abu Khattab Ibn Dihyah sebuah kitab maulid pertama di dunia, yaitu At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Eta kitab maulid pertama. Dan ternyata kitab ini menjadi rujukan kitab para ulama ratusan tahun silam. Lahir dari At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir, kitab-kitab maulid yang lainnya. Dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena beliau sudah membuat kitab maulid yang pertama di dunia, dikasih duit 1000 dinar. 1000 dinar, sadinar itu sabarahannya? Kalau nggak salah sedinar itu 3 gram sekian lah, sekian ons emas. Dinar itu emas, dirham itu perak. Sabaraha ayeuna duit? Kan 1 juta, sabaraha eta segram ayeuna emas? Ibu paling tahu nih, saya sudah berapa? Pak, Bu,
seandainya ibu-ibu suka emas ini hal biasa. Kenapa? Karena ibu-ibu ini dulunya dia penduduk sorga. Beneran. Ibu-ibu ini dulu, saya kesini ya mau negor yang di sini. Ibu-ibu ini dulu penduduk sorga. Makanya kalaupun misal Ibunda Hawa tertipu oleh iblis, wajar. Kenapa? Ibunda Hawa belum kenalan sama iblis. Ketika terjadi perselisihan Nabi Adam dengan iblis, itu di luar sorga. Ibu-ibu can ayah, iraha ayahna ibu-ibu keur di sorga. Begitu Nabi Adam asup kana sorga, lempang ka dieu salah, ka ditu bingung, diuk salah, nangtung puyeng. Allah tahu apa yang ada di hatinya. Nabi Adam perlu teman. Ustaz, jadi ada yang nanya lagi, Ustaz, iya kumaha caritana? Pan di asup kana sorga eta semua nikmat geus aya di sorga. Kenapa Nabi Adam pakai tidur? Kenapa Nabi Adam pakai perlu teman? Di sorga naon? Akhirnya ya, jadi singkatnya jadikan peringatan Maulid ini sebagai peringatan perubahan akhlak kita. Jangan mudah terpengaruh oleh paham-paham yang baru. Jangan suka ninggalin ulama kita. Tiba-tiba cinta dengan satu ulama, ulama kita ditinggalin. Punten, ulama ente bisa diaku sama ulama itu, bisa dianggap jadi jemaah ulama itu karena guru ente sebelumnya. Ini mah kejadian di beberapa daerah di Banten khususnya, mawa parsel eta guru ngajina dilewatkeun bae, guru ngaji cici bae, eta santrina mawa parsel gede ditaroskeun ku kiai, teh ka mana? Rek ka pangosan eta kiai, eta parsel jeung jeung eta. Nyeri hate eta ulama. Di situ barokah ilmu. Naudzubillah nih. Pokoknya jangan ninggalin ulama Indonesia. Ulama Indonesia yang tumbuh besar lahir belajar di Indonesia. Ustaz, kan ulama Timur Tengah hebat-hebat. Kata siapa? Buka sejarah. Ratusan tahun silam ulama kita itu menguasai keilmuan Timur Tengah. Terakhir siapa? Syekh Yasin Al-Fadani, seorang muslim dunia ahli, belum ada yang mampu menandingi orang Padang. Sebelumnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang berdebat dengan ulama Timur Tengah. Ini dihadapin ulama Timur Tengah sama beliau. Tah di mana kita tah? Syekh Nawawi Al-Bantani yang kitabnya sekarang masih dipelajari di satu daerah di Yaman yang bernama Zabid, sampai sekarang kitabnya dipelajari. Supaya kita bisa belajar kitab yang lain, maka saya sudahi dulu ceramah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.